Nah, sekarang misalkan kita punya N buah observasi ya. Jadi X1 dengan labelnya Y1. Nah, kita nggak peduli labelnya itu 1 atau minus 1 ya. X2 dengan labelnya Y2 dan seterusnya XN dengan labelnya YN. Nah, saat ini kita nggak peduli Y1 sampai YN tuh labelnya itu 1 atau min 1 ya. Nah, kita cuma pengen lihat aja X1 dan X2 itu tuh adalah feature-featurenya ya. Gitu. Nah, jadi si feature-featurenya itu hidup di mana ya tergantung dari si datanya ini hidup di mana tergantung dari banyaknya featuresnya. Jadi kalau cuma ada 2 features, maka si X1, X2 sampai Xn tuh hidupnya itu di R2. Tapi kalau ada 3 features, maka si X1 sampai Xn tuh hidupnya ada di R3 ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang kita ingin memformulasikan jarak setiap data tersebut ke garis L gitu ya. Nah, lagi-lagi saya ilustrasinya saya akan pakai saya akan menggunakan dimensi 2 ya atau R2 ya. Nah, misalkan ini tuh adalah L-nya ya, ini ada L-nya atau persamaan matematiknya dari L tuh adalah ini ya. W transpose dikalikan X min C sama dengan 0 ya. Nah, supaya lebih mudah saya nggak mau pakai min C tapi saya pakai positif ya, sama aja ya. Ya, jadi positif C sama aja kan ya. Mau min C atau positif C sama aja. Nah, dan X1, X2 atau Xn itu mereka tidak ada di garis ya. Jadi X1, X2 sampai Xn itu adalah di luar garis gitu ya. Nah, misalkan ini X1-nya tuh ini gitu ya. Nah, saya mau cari jarak dari X1 ke garis L itu apa gitu ya. Nah, ini jaraknya itu berapa gitu ya. Nah, gimana cara taunya? Nah, pertama-tama saya mau memberikan bahwa vektor W kalau ada 2 features, berarti X1 hidupnya di R2, W-nya juga hidupnya juga di R2 ya. Di R2 gitu ya. Jadi sama gitu ya. Nah, tapi yang mau saya tulis bukan ini, vektor W itu tegak lurus dengan setiap vektor yang ada di garis L. Nah, jadi ini statement pertama nih untuk mencari jarak X1 ke L gitu ya. Jadi untuk mencari jarak X1 ke L, saya butuh statement ini bahwa vektor W itu tegak lurus dengan setiap vektor yang ada di garis L gitu ya. Nah, buktinya apa? Tidak susah gitu ya. Jadi ambil Y dan Z titik yang ada di L gitu. Jadi Y dan Z itu adalah titik yang hidup di L gitu ya. Jadi misalkan ini Y-nya, ini Z-nya nih gitu ya. Nah, ini Y. Nah, terus saya definisikan vektor U gitu ya. U sama dengan Y min Z. Maka akan saya buktikan bahwa W di dot product dengan U itu sama dengan 0 gitu ya. Yuk saya tulis W di dot product dengan U itu adalah Y min Z ya. Sama dengan apa nih? Nah, kemudian W dikalikan Y min W dikalikan Z gitu ya. Nah, ini saya bisa tulis W dikalikan Y, saya tambahkan C, nah, min W min Z ditambah C juga. Sama aja kan ya. Nah, ini karena Y dan W itu adalah hidup di L gitu ya. Y dan Z ketika ada di L, maka dia akan memenuhi persamaan garis ini nih. Maka dia jadi 0 min 0 sama dengan 0 ya. Jadi terbukti W itu tegak lurus dengan setiap vektor yang ada di garis L gitu ya. Nah, oleh karena itu vektor W itu adalah ini nih. Ya, ini adalah vektor W ini. Ini adalah vektor W. Nah, sekarang bagaimana mencari jarak dari X1 ke W, yaitu cukup dengan melakukan ini. Berarti jarak X1 ke L itu adalah proyeksi X1 ke W. Ya. Oh, sorry, bukan proyeksi X1 yang ke W, tapi proyeksi X1 min Y ke W ya. Ke vektor W ya. Nah, ini adalah jarak X1 ke L. Nah, apa itu formulasinya? Saya akan turunkan di slide berikutnya. Nah, jadi tujuan kita adalah mencari jarak dari X1 ke L ya. X1 itu adalah data, L itu adalah garis classifiernya,
W itu adalah vektor yang mau kita cari ya. Tapi kita udah tahu bahwa W itu adalah tegak lurus dengan garis L. Nah, kemudian Y itu apa? Y itu adalah sembarang titik yang ada di L gitu ya. Nah, terus kita definisikan X1 min Y itu adalah vektor ini nih. Ya, vektor ini nih. Ya. Saya kasih warna merah mungkin ya. Nah, ini vektor ini nih. Nah, jadi jarak X1 ke L itu adalah proyeksi dari X vektor X1 min Y diproyeksikan ke vektor W, terus kita cari ininya apa jaraknya ya, atau apa normnya ya, normnya. Nah, kita udah tahu bahwa formula proyeksi itu adalah dot produk antara ini ya X1 min Y, nah, dibagi dot produk W dengan W dikali W ya ini. Nah, saya akan sederhanakan. Jadi W X1 ya, W X1 kemudian dikurangin W Y ya. Ini kan ada ininya ya. Ya. Terus ini saya pisahkan aja ya, ini pisahkan W dikali panjang dari si W ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, terus bagian bawah itu saya juga bisa pisahkan ya seperti ini. Dot W ya. Ini mutlak. Nah, dikali ini 1 min Y gitu ya. Nah, yang bagian kiri nggak saya apa-apakan, biarkan aja seperti ini. Nah, dikali ini. W dikali X1 ditambah C ya, dikurangin ini. Karena ini ditambah C berarti harus kita kurangi C ya ini. Nah, apa ini ya? Jadi yang ini Y itu kan hidupnya ada di garis, berarti ini sama dengan 0 ya. Ya, semoga setuju ya ini ya gitu ya. Nah, yang ini tuh apa? Ini tuh apa? Jadi jika si X1 ya adalah support vector, maka ini tuh sama dengan 1 ya. Jadi dengan kata lain ini tuh nggak ada nih gitu. Jadi jika si X1 itu adalah support vector, maka jarak X1 ke L itu adalah tinggal ini doang nih. Dan kita tahu bahwa apa namanya? W dot W itu adalah W kuadrat ya. Norm dari W kuadrat gitu. Jadi ini sama dengan 1 per W. Gitu ya. Oleh karena itu, jika X1 itu adalah support vector, maka jarak X1 ke L itu menjadi sekarang jadi 1 per norm dari si W ya. Nah, inilah yang mau kita optimisasi ya. Jadi tujuan kita sekarang kita udah tahu tujuan kita adalah mencari maksimum dari 1 per W. Tujuan kita adalah mencari maksimum dari 1 per W. Nah, saya ulangin lagi ya. Jadi tujuan kita itu adalah mencari maksimum dari 1 per norm dari W ya. Kita tujuan mencari W sehingga normnya itu 1 per normnya itu paling besar gitu ya. Nah, di antara semua kemungkinan dari W ya. Jadi W-nya itu hidup di tergantung jumlah featuresnya ya. Jadi kalau featuresnya ada 2, berarti W itu hidup di R2 ya. Namun secara umum hidupnya itu di RP karena kita punya P features. Namun permasalahan optimisasi ini itu tuh ada constraint-nya ya itu. Constraint-nya itu adalah jadi W transpose dikali XI ya ditambah C itu harus sama dengan 1 ya. Nah, ini untuk I sama dengan 1, 2 sampai N jumlah data kita gitu ya. Nah, tapi ingat yang sama dengan 1 itu adalah untuk vektor yang ada di support, untuk cuman support vektornya doang gitu ya. Vektor yang bukan support vektor pasti lebih besar dari 1 ya. Pasti lebih besar. Ya, tapi untuk yang support vektor pasti sama dengan 1. Oleh karena itu saya ada tanda minimumnya. Minimum ya. Minimum dari ini tuh sama dengan 1. Nah, ini adalah masalah optimisasi yang mau kita coba solve gitu. Nah, namun masalah optimisasi ini bukanlah masalah optimisasi yang mudah karena ada ininya nih, karena ada minimum dan ada tanda mutlaknya gitu ya. Jadi makanya kita akan melakukan modifikasi supaya kita bisa menghilangkan tanda mutlak dan minimumnya ini. Nah, yang pertama kita bisa lakukan ini nih. W transpose dikali XI ditambah C. Jadi kalau si XI kan sebenarnya berpasangan dengan
YI gitu ya. Dan XI itu kalau dia ada di atas garis, maka dia labelnya +1. Tapi kalau dia ada di bawah garis, dia labelnya -1 gitu ya. Nah, kita kan maunya kan tanda mutlak, jadi kita maunya selalu positif ya. Jadi kalau si XI itu ada di atas garis, maka ini ditambah C pasti besar dari 0 gitu ya. Tapi kalau dia di bawah garis, dia kurang dari 0 gitu. Nah, oleh karena itu kita kalikan aja dengan YI. Ya, maka dia selalu positif ya. Jadi kalau dia ada di bawah garis, maka ini negatif, terus ininya kan -1, maka -1 dikalikan sesuatu yang negatif pasti jadi positif lagi. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa membuang tanda mutlak tersebut. Nah, kemudian untuk membuang minimumnya kita gunakan langkah seperti ini gitu ya. Jadi W transpose I ditambah C. Jadi kalau yang minimumnya aja sama dengan 1, berarti untuk semua data dia pasti lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, ini sama aja. Sampai N gitu ya. Jadi untuk yang XI-nya itu support vector, maka dia percis sama dengan 1. Tapi untuk yang XI-nya itu bukan support vector, pasti dia lebih besar dari 1. Ya. Nah, jadi dengan ini kita bisa menghilangkan ini dan ini. Dan kemudian kita bisa maksimum dari sepernom W itu sama dengan minimum dari sepernom W ya. Minimum dari nom W. Jadi kita bisa ubah ini menjadi masalah minimisasi ya. Seperti ini. Dan ini tuh adalah ini ya. W transpose dikali W gitu ya. Atau biasa kita kalikan setengah. Sama aja sih gitu ya. Ya, jadi yang mau kita minimumkan tuh adalah ini, subject to ini ya, YI W transpose XI ditambah C lebih besar dari 0 ya. Untuk semua I ya. Nah, semoga cukup jelas ya.